Jadi selamat malam Ibu Elda Bardede dan juga teman-teman sekalian. Jadi saya Ahmad Rizky dengan NPM 2406357085 ingin mempresentasikan hasil esai saya, yaitu dengan judul hubungan antara intensitas bermain game online dengan nilai akademik pada mahasiswa. Jadi fokus utama presentasi saya kali ini itu adalah sebuah pertanyaan krusial, apakah game online itu selalu merusak? Jadi kita akan membahas pertanyaan ini dengan mengupasnya melewat data dan juga merumuskan rekomendasi yang adaptif. Jadi kita lihat di slide ini, saat ini game online itu telah menjadi rekreasi utama bagi banyak mahasiswa. Namun fenomena ini itu menimbulkan banyak kekhawatiran besar, terutama terkait dengan keseimbangan hidup mahasiswa antara akademik dan juga rekreasi atau sarana menghibur diri. Jadi secara umum ada hipotesis yang kuat. Jadi hipotesis ini itu menyebutkan bahwa dengan intensitas bermain game yang tinggi, terutama di atas 14 jam per minggu, secara konsisten dikaitkan dengan penurunan indeks prestasi kumulatif atau IPK. Namun meskipun demikian, perlu dicatat bahwa game adaptif itu juga ada. Jadi pada intensitas yang moderat, game online itu dapat berfungsi positif sebagai penghilang stres atau sebagai sarana untuk interaksi sosial. Coba kita lihat data di atas. Jadi slide ini tuh menampilkan rata-rata IPK mahasiswa dibandingkan dengan durasi bermain game per minggu. Jadi data ini diadaptasi dari penelitian IP dan juga teman-teman pada tahun 2008 jadi coba perhatikan grafik biru di atas. Jadi mahasiswa yang bermain game kurang dari 7 jam per minggu itu menunjukkan IPK yang relatif stabil di angka 3,25 hingga 3,38. Namun grafik tersebut itu mulai berubah menjadi abu-abu dan juga menunjukkan penurunan IPK yang mulai signifikan setelah melewati batas tertentu. Jadi pada intensitas 8 hingga 14 jam per minggu, IPK rata-rata itu masih di atas 3,12. Sedangkan terjadi penurunan yang signifikan, yaitu pada durasi 15 hingga 21 jam. Dan IPK rata-rata itu menjadi 2,95 atau telah di bawah 3. Dan dengan durasi yang lebih tinggi, IPK dapat anjlok hingga hanya di angka 2,8. Jadi kesimpulannya, dengan data di atas itu IPK relatif stabil di bawah 7 jam per minggu, tetapi menurun tajam setelah melewati 14 jam per minggu. Jadi data ini memvalidasi hasil hipotesis negatif kita, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara intensitas bermain game dan juga penurunan IPK. Jadi selain penurunan IPK, dampak negatif dari intensitas bermain game online yang tinggi juga terlihat pada kualitas tidur. Jadi grafik yang di sebelahnya itu diadaptasi dari penelitian Abdullah pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa semakin lama durasi bermain, maka semakin berkurang juga waktu tidur mahasiswa. Jadi mahasiswa yang bermain game kurang dari 1 jam itu memiliki waktu tidur di angka yang cukup tinggi, yaitu 7,4 jam. Sedangkan mahasiswa yang bermain lebih dari 21 jam per minggu itu memiliki waktu tidur yang cenderung drastis, hanya di angka cenderung menurun drastis, yaitu hanya di angka 5,6 jam. Jadi defisit tidur ini sangat penting karena berpengaruh pada performa akademik. Ya, karena defisit tidur itu berpengaruh pada konsentrasi dan juga proses konsolidasi mahasiswa, yang dimana hal tersebut sangat vital bagi performa akademik. Namun hubungan antara bermain game dan akademik itu tidak sesederhana itu. Ada beberapa faktor moderasi dan juga faktor lainnya yang merupakan faktor yang sangat menentukan. Yang pertama yaitu adalah prokrastinasi akademik. Jadi faktor itu menjelaskan bahwa intensitas bermain game yang tinggi itu berkorelasi kuat dengan kecenderungan mahasiswa untuk menunda-nunda tugas akademik. Jadi game ini menjadi pelarian utama bagi mahasiswa dari tanggung jawab akademiknya. Kemudian ada kecerdasan emosional. Jadi penelitian dilakukan oleh Zahra dan teman-teman pada tahun 2020 itu menunjukkan bahwa kecerdasan emosional itu berperan sebagai faktor moderasi. Jadi dengan kecerdasan emosional yang baik dapat menentukan apakah
Aktivitas bermain game itu dapat menjadi adaptif atau sebagai penghilang stres, atau justru menjadi destruktif atau menjadi pelarian negatif. Yang terakhir itu adalah manajemen waktu. Jadi mahasiswa yang mampu mengatur dengan baik itu adalah kunci utama. Kunci utama bagi mereka, apakah mereka dapat menikmati manfaat dari permainan game online tanpa harus mengorbankan prestasi akademik mereka. Oke, untuk rekomendasi dan juga penutup dari saya, rekomendasinya adalah yang pertama itu adalah aturan 2 jam. Jadi kita harus membatasi waktu bermain game tidak melebihi dari 2 jam per hari untuk mencegah dari defisit tidur dan juga potensi penurunan IPK. Ingat, 2 jam per hari sama dengan 14 jam per minggu, yaitu batas di mana IPK mulai menurun tajam. Kemudian prioritas tidur. Jadi hindari bermain game yang menstimulasi mendekati waktu tidur, atau bermain game yang kompetitif yang menyebabkan gangguan pada hormon metalonin. Kemudian edukasi diri dengan meningkatkan manajemen waktu dan juga kecerdasan emosional. Hal ini adalah modal utama untuk mengubah game dari potensi resiko menjadi potensi yang adaptif. Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas partisipasi dan juga perhatian dan waktunya. Oke, saya tutup dengan ucapan terima kasih.